Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insan khalifatan fil ard. Walhamdulillah alladzi ja'ala kulla syai'in i'tibaran lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Pertama-tama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita semuanya manusia ini sebagai khalifah di muka bumi ini, dan juga Allah yang telah menjadikan pada setiap sesuatu itu mengandung i'tibar atau pelajaran, sehingga mudah-mudahan dari segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, sehingga menjadikan kita makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya semua, dan juga mudah-mudahan salawat dan salam Allah curahkan juga kepada kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para pengurus Masjid Raya Bani Umar dan juga yang kami muliakan, dan mudah-mudahan Allah tambah kemuliaan para jamaah setia Masjid Raya Bani Umar, khususnya jamaah salat subuh ini. Mudah-mudahan semuanya istiqomah di dalam kemuliaan yang Allah berikan melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum memulai pengajian ini, mari sama-sama kita doakan, kita kirimkan suratul Fatihah untuk almarhum Bapak Umar Wirahadi Kusuma sebagai wujud terima kasih kita kepadanya, dan juga kita doakan Ibu Umar mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga para pengurus Masjid Raya Bani Umar yang sudah mendahului kita, as-sabiqunal awalun, yang sudah wafat mudah-mudahan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya, dan juga para pengurus Masjid Raya Bani Umar yang saat ini masih terus berjuang mengurusi Bani Umar ini, mudah-mudahan senantiasa dalam hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Biridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bapak Ibu rahimakumullah, mari sebelum kita memulai kajian ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil al-Qur'an al-'azim wal hadis wa tafsir wa ghairiha. Allahumma ij'alna fusahatan lisan wa bilaghatan fil kalam. Allahumma rzuqna ya Allah ilman nafi'an wa fahman wa malam katsir min ladun hakimin alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah lama saya tidak bersilaturahim dengan jemaah Masjid Raja Bani Umar. Pada kesempatan ini, atas izin Allah, berkat syariat dari pengurus Masjid Raja Bani Umar, kita bisa bertemu kembali. Dalam pertemuan ini, saya ingin mengajak kita semuanya untuk kembali meyakini atas apa yang Allah berikan kepada kita semuanya dalam kemampuan diri kita semuanya, sebagaimana yang Allah sampaikan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini tidak tahu apapun, akan tetapi Allah berikan potensi kepada kita semuanya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah berikan kepada kita semuanya pendengaran, penglihatan dan juga hati. La'allakum tashkurun. Apabila kita dapat menggunakan semuanya itu, maka kata Allah la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dalam kesempatan ini sekarang kita berada di penghujung bulan Muharram, bulan awal di tahun Hijriyah, dan kebetulan kita sekarang ini juga berada di bulan Agustus yang belum lama kita mengulang tahunkan kemerdekaan kita ini. Saya ingin mengajak saya dan kita semuanya untuk mengambil hikmah dari semuanya itu dengan menyadarkan diri kita bahwa di dalam menjalani kehidupan ini tidak cukup hanya dengan mengandalkan kemampuan kita secara spiritual, tapi juga kita harus menggunakan hukum sebab akibat atau menggunakan kecerdasan intelektual kita agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan sukses. Hadirin rahimakumullah, di awal tadi saya sampaikan ayat yang terkait dengan kemuliaan yang Allah berikan, keberuntungan yang Allah berikan kepada siapa? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, kepada orang-orang yang beriman kemudian berhijrah dan berjihad di jalan Allah, bi amwalihim, baik dengan hartanya, wa anfusihim, maupun juga dengan jiwanya, a'zamu darajatan indallah, Allah janjikan keagungan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul faizun, dan juga Allah janjikan kepada mereka itu mereka akan mendapatkan keberuntungan atau kesuksesan. Hadirin rahimakumullah, untuk mengambil hikmah dari kedua kejadian, baik itu hijrahnya Rasulullah SAW yang berhasil dan sukses melakukan hijrahnya itu, dan juga pelajaran dari kesuksesan para pahlawan kita memerdekakan negara Indonesia ini. Mari kita ulas kembali peristiwa tersebut secara singkat. Hadirin rahimakumullah, hijrahnya baginda Rasulullah SAW itu memberikan pelajaran yang begitu luar biasa kepada kita semuanya. Yang pertama, di dalam melaksanakan hijrahnya ini baginda Rasulullah SAW menggunakan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, baik itu kecerdasan akalnya
dan juga kecerdasan spiritualnya, di mana ketika Rasulullah SAW mendapatkan kesulitan, tekanan dari orang-orang kafir Quraisy, bahkan di dalam firman-Nya Allah sampaikan bahwa orang kafir Quraisy itu sudah membuat strategi apakah memenjarakan Rasulullah, apakah membunuh Rasulullah, ataukah mengusir Rasulullah SAW. Sehingga dalam kondisi itu Rasulullah SAW membuat strategi. Mari kita lihat. Sebelum Rasulullah melakukan hijrah, yang pertama Rasulullah SAW melakukan pertemuan dengan pemuda-pemuda Madinah atau saat itu namanya Yastrib. Kemudian terjadilah bai'at, yaitu perjanjian antara orang Madinah, orang Yastrib itu dengan Rasulullah SAW. Sehingga sebahagian umat Rasulullah saat itu ada beberapa yang sudah hijrah duluan, tapi Rasulullah masih bertahan di kota Makkah karena belum dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah dapat izin dari Allah untuk melaksanakan hijrah, Rasulullah SAW baru melakukan itu. Bagaimana prosesinya? Kita lihat ketika Rasulullah akan keluar dari rumah melakukan hijrah ini, ketika akan keluar Rasulullah kemudian meminta supaya Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya, sehingga Sayyidina Abu Thalib itu tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW. Lalu kemudian diberikan selimut hijau yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian siap-siap Rasulullah akan keluar dari rumahnya. Akan tetapi ketika beliau akan keluar, di luar rumahnya itu sudah dikelilingi oleh orang-orang kafir Quraisy yang sudah siap untuk membunuh Rasulullah SAW. Saat itulah Rasulullah menggunakan kecerdasan spiritualnya, di mana Rasulullah SAW kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalimat Yasin wal Qur'anil Hakim sampai waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Di dalam riwayatnya Rasulullah SAW mengambil pasir, kemudian itu pasir dilemparkan kepada orang-orang kafir Quraisy ini, sehingga Rasulullah keluar tanpa diketahui dan dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah keluar dari rumahnya dengan selamat. Sementara orang kafir Quraisy yang siap membunuh Rasulullah, mereka masuk ke dalam. Disangkanya yang tidur itu Rasulullah, tapi ternyata Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah akan keluar, intelektualnya hebat, akalnya hebat. Ali disuruh untuk mengelabui musuh supaya tidur di atasnya tempat tidur Rasulullah SAW, dan itu berhasil. Kecerdasan akalnya. Ketika beliau akan keluar, akal sudah tidak bisa lagi digunakan, sehingga yang digunakan adalah kemampuan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala, dan turunlah ayat dari Allah, kemudian digunakan itu, lalu kemudian Rasulullah mengambil pasir, kemudian itu selamat Rasulullah keluar dari rumahnya. Lalu kemudian singkatnya cerita, Rasulullah sampai di rumahnya Abu Bakar Siddiq. Di rumah Abu Bakar Siddiq ini Rasulullah SAW kemudian mengatur strategi dengan Abu Bakar. Kita singkat saja, ketika akan berangkat ke gua untuk menuju kota Yastrib ini, kota Mekah ini, kota Madinah ini, Rasulullah SAW dengan Abu Bakar Siddiq melakukan diskusi bagaimana caranya supaya hijrah ini sukses. Maka Rasulullah membuat strategi dengan cara mengumpulkan tim, membangun tim yang solid. Yang pertama yang menemani Rasulullah SAW adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai generasi tua, orang tua. Lalu kemudian Rasulullah melibatkan anak muda, yaitu Abdullah bin Abu Bakar. Dengan tugas khusus, Abdullah bin Abu Bakar ini menjadi telik sandi, menjadi intel yang mengawasi bagaimana kondisi orang-orang Makkah ini. Lalu kemudian Rasulullah juga melibatkan
Abdullah bin Fuhairah, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini tugasnya adalah untuk menyembunyikan atau menghapus jejak Rasulullah SAW. Di mana Amir bin Fuhairah ini adalah penggembala kambingnya Abu Bakar. Ketika Rasulullah berangkat ke gua itu, Rasulullah dengan cara jinjit. Jinjit itu ibu jari yang injak ke tanah. Sehingga kemudian ketika kambing itu digembala ke tempat itu, maka saru antara telapak ibu jarinya Rasulullah dengan telapak kambing itu. Maka disebutlah itu sebagai penghilang jejak. Lalu kemudian Rasulullah juga melibatkan Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ini adalah orang yang non muslim. Walaupun dalam riwayat sejarahnya tidak diceritakan apakah dia ini Yahudi ataukah Nasrani. Yang jelas Abdullah bin Uraiqid ini belum masuk Islam. Orang non muslim diajak gabung dalam tim itu demi mensukseskan hijrahnya Rasulullah SAW. Siapa Abdullah bin Uraiqid ini? Orang yang tahu jalan ke Yastrib, penunjuk jalan. Kalau sekarang itu mbah Google Map-nya gitu kira-kira. Dengan Abdullah bin Uraiqid ini maka Rasulullah berangkat dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu kemudian Rasulullah juga melibatkan seorang perempuan, anaknya Abu Bakar Siddiq, Asma binti Abu Bakar. Tugasnya perempuan ini adalah untuk menyediakan bekal, berarti bagian konsumsi, bagian logistik perbekalan Rasulullah SAW. Setelah tim itu dibentuk, berangkatlah Rasulullah SAW menuju gua persembunyian sebelum berangkat ke Madinah. Kita ambil hikmah ketika Rasulullah SAW akan berangkat ke gua ini sambil memandang ke kota Mekah. Rasulullah menyatakan, ma atyabaka min baladin wa ahibbaka ilayya walaula anna qaumi akhrijuni minka ma sakantu ghairaka. Kata Rasulullah, begitu indahnya kota Mekah ini dan begitu besarnya cinta saya kepada kota Mekah ini. Seandainya penduduk kota Mekah, seandainya kaum saya, kata Rasulullah, tidak mengusir saya dari engkau wahai kota Mekah, maka masakantu ghairaka, saya tidak akan mencari kampung, mencari tempat tinggal selain engkau. Hadirin rahimakumullah, kalimat ini menunjukkan betapa besarnya cinta Rasulullah kepada tanah airnya. Sehingga ketika ada ulama mengatakan hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah air sebahagian daripada iman. Ini berdasarkan hadis riwayat yang meriwayatkan tentang Rasulullah ketika akan pergi, begitu Rasulullah merasa iba terkait dengan negeri tercintanya yang harus ditinggalkannya, karena terpaksa harus ditinggalkan karena diusir oleh orang-orang kafir Quraisy. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian sesampainya Rasulullah SAW di dalam gua, kita lihat lagi sejarahnya. Ketika Rasulullah mau masuk ke dalam gua ini, Abu Bakar lebih dulu masuk. Lalu kemudian setelah dilihat aman, kemudian Rasulullah dengan Abu Bakar masuk ke dalam gua ini. Ketika Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar sudah ada di dalam gua, maka Allah utus burung merpati untuk bertelur di atas pintu gua. Setelah itu kemudian Allah utus juga laba-laba untuk membuat sarang di pintu gua. Lalu kemudian ketika datang orang kafir Quraisy yang siap untuk membunuh Rasulullah, mereka melihat ke dalam gua ini, mereka lihat gua ini, berpikir tidak mungkin ada orang di dalam gua ini, padahal guanya kecil. Kenapa? Karena mereka melihat ada laba-laba di situ. Enggak mungkin, masa ada orang di dalam sementara laba-laba ini sudah bikin sarang. Lalu kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat orang-orang di luar gua ini yang siap untuk membunuh Rasulullah, Abu Bakar Siddiq merasa khawatir, bahkan sampai keluar air matanya. Di mana Rasulullah tidur di pahanya Abu Bakar Siddiq, kemudian air matanya jatuh ke pipi Rasulullah, kemudian kata Rasulullah, ini Abu Bakar Siddiq, kenapa? Lalu kemudian kata Rasulullah, ma dhannuka ya Abu Bakar
bi'itsnaini Allahu salisuhuma. Hadis riwayat muttafaq alaih, hadis riwayat Abu Bakar Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, bagaimana menurut pendapat engkau apabila ada dua orang kita ini, bi'itsnain dengan dua orang ini, saya dengan engkau wahai Abu Bakar, kemudian Allahu salisuhuma, kemudian kedua orang ini menggenapkan jumlahnya menjadi 3, yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar pertanyaan ini, Abu Bakar Siddiq merasa tenang, merasa gembira, diingatkan oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, bagaimana menurut pandangan kamu apabila ada dua orang yang sedang dalam kesulitan, dalam kesusahan, tapi kemudian dia menggenapkan jumlahnya menjadi 3, yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian turun ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 40 itu, Allah sampaikan, la tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah sampaikan kepada Abu Bakar Siddiq, enggak usah sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Maka ketika itu Abu Bakar Siddiq merasa tenang lagi, merasa nyaman lagi, sadar akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam kesulitan mereka berdua di dalam gua itu. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian setelah ada laporan dari Abdullah bin Abu Bakar bahwa kondisi sekarang sudah aman, sehingga Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq ini, ayo silakan segera keluar dari gua, kemudian kita siap untuk berangkat. Datanglah tim yang tadi itu kumpul, Abdullah bin Uraiqid datang sebagai penunjuk jalan, sekaligus yang dititipkan kuda sebagai kendaraan, unta sebagai kendaraan Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq ini. Lalu kemudian ketika akan berangkat dengan mengendarai dua kendaraan ini, Abu Bakar Siddiq menyerahkan kudanya kepada Rasulullah SAW. Ketika mendapatkan hadiah itu, Rasulullah bertanya, Abu Bakar, ini punya siapa? Ini punya saya ya Rasulullah. Saya sedekahkan, saya hadiahkan untuk engkau, kendarai dari sini ke Yastrib. Hadirin Rasulullah, hadirin rahimakumullah, Rasulullah itu luar biasa. Saat itu beliau menolak hadiah dari Abu Bakar Siddiq. Dalam sejarah Rasulullah sering menerima hadiah dari Abu Bakar Siddiq, tapi saat itu Rasulullah kok tidak mau menerimanya. Kata Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, sekarang saya akan beli kuda ini, saya tidak mau menerima hadiah ini. Singkatnya cerita, kemudian dibayarlah itu kuda oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Rasulullah enggak mau gratis gitu. Hadirin rahimakumullah, kemudian berangkatlah beliau ini menuju kota Madinah. Sehingga sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW kemudian menyatukan kaum muhajirin dan kaum ansoriyin, yang kemudian kita pahami tadinya menjadi negara Yastrib ini sekarang menjadi negara Madinatul Munawwarah, dan dari Madinah inilah agama Islam bersinar sampai ke negeri Indonesia. Dalam arti Rasulullah hijrahnya ini berhasil, sukses. Hadirin rahimakumullah, mari kita ambil hikmahnya dari semua ini. Yang ingin saya sampaikan di dalam kuliah subuh hari ini adalah, yuk kita lihat, Rasulullah itu adalah seorang nabi. Yang seorang nabi pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Di mana ada tulisan Allah, di situ ada tulisan Muhammad. Betul Pak? Allah tentunya tidak ingin kekasihnya itu tersakiti, tidak ingin kekasihnya itu terlukai, tidak ingin kekasihnya itu susah. Betul nggak? Betul nggak kira-kira? Ketika Rasulullah mendapatkan ancaman bahkan akan dibunuh, Rasulullah sebagai kekasih Allah, beliau bisa saja berdoa, ya Allah, sekarang ini engkau tahu bahwa saya ini dalam kesulitan. Banyak dari kaum saya yang tertindas,
yang diinjak-injak bahkan disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Saya ingin ya Allah pindah ke negeri Yastrib. Dengan cara saya memejamkan mata begini, saya langsung berada di Yastrib ya Allah. Kira-kira bagi Allah bisa apa enggak? Saya tanya bapak-bapak sekalian. Saya tanya lagi. Ketika Rasulullah berdoa, ya Allah, saya ingin pindah ke Yastrib, tapi dengan cara saya cukup memejamkan mata, kemudian sepas saya buka mata saya sudah berada di Yastrib. Kira-kira bisa nggak bagi Allah? Bisa nggak? Bisa. Kun fayakun, kata Allah, jadi. Betul nggak? Tapi kenapa Rasulullah dibiarkan begitu saja oleh Allah seolah-olah sampai harus jalannya juga jinjit? Coba Bapak coba jalan kaki pakai jinjit begini, ibu jari yang nginjek tanah. Perjalanan dari sini ke Jombang aja 1 kilo, 2 kilo kurang lebih itu. Kan tersiksa banget itu. Lalu kemudian Rasulullah harus berjalan menyusuri gurun pasir, harus capek, harus lelah. Kenapa Allah biarkan begitu? Ketika di dalam gua juga begitu, Rasulullah seolah-olah tersiksa perasaannya. Di luar sudah banyak orang yang siap membunuh Rasulullah. Kan seolah-olah tersiksa perasaannya. Kenapa kok dia biarkan begitu? Oh, ternyata di dalam kehidupan ini memang Allah itu kadang-kadang muncul pertolongannya kepada kita di dalam kehidupan ini setelah kita letih, setelah kita menggunakan segala daya upaya untuk mencari jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Saya ulangi. Ternyata Allah itu biasanya terlibat langsung menolong kita apabila kitanya sudah ikhtiar, sudah jerih payah menggunakan segala kemampuan untuk mencari solusi agar kita keluar dari masalah. Allah ingin kita ini menggunakan akal dan pikiran. Allah ingin kita ini menggunakan segala daya upaya yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kita diberikan badan, diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, diberikan hati dan pikiran ini agar kita gunakan di ayat tadi la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur, yakni kita gunakan segala apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga ketika kita mendapatkan kesulitan, tidak cukup hanya ya Allah udah saya pasrah sajalah. Bagaimana Allah saja, diam saja. Ketika misalnya kita katakanlah zaman sekarang ini saya mencari kerja susah Pak Ustadz, saya ini sekarang ini miskin begini, udah saya mau diam aja di masjid dan mau zikir aja bagaimana Allah aja lah, la ilaha illallah, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, begitu. Ya Ghani, ya Ghani, wahai Allah yang maha kaya, Allah yang maha kaya, begitu. Wirid itu 40 kali. Tapi kok saya enggak kaya-kaya ini. Kita ngomong kepada ya Allah, saya minta kekayaan, ya Allah saya minta rezeki. Kan Allah kalau mau ngasih kita gampang aja. Pasti Allah bisa. Betul nggak? Tapi kita diam aja di rumah, enggak bekerja, enggak gunakan akal dan pikiran, enggak menggunakan jasad kita ini untuk mencari rezeki. Apakah langsung datang rezeki itu gubrak langsung dari atas langit ini? Kan enggak. Sehingga hukum sebab akibat di dalam kehidupan ini juga jangan ditinggalkan. Sebabnya Rasulullah membuat strategi. Sayyidina Ali disuruh tidur di tempat Rasulullah, tidur. Kemudian orang kafir Quraisy itu menyangka bahwa yang tidur itu Rasulullah. Sehingga mereka terkelabui, tertipu. Lalu kemudian ketika Rasulullah akan keluar dari rumahnya, Rasulullah menggunakan cara minta kepada Allah petunjuk, sehingga diberikan petunjuk oleh Allah. Dibacakan oleh Rasulullah, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ngambil pasir, diaurkan itu, kemudian orang kafir Quraisy matanya seolah-olah ada tembok, nggak bisa ngelihat. Sebabnya Rasulullah mengambil pasir, sebabnya Rasulullah membacakan ayat itu. Kemudian itu orang kafir Quraisy tidak bisa melihat Rasulullah keluar. Ada hukum sebab akibat. Dapat dipahami ini? Ada asbabnya. Sehingga ketika di dalam gua, kita lihat di dalam gua
Ketika di dalam gua itu sudah tidak lagi kemampuan akal untuk bisa bagaimana caranya keluar dari masalah. Pak, kira-kira masalah nggak nih? Di dalam gua kecil, siapa yang pernah ke gua di atas Jabal Nur itu? Ya bukan gua Hiro nih, gua di Jabal Nur yang kecil tuh guanya. Kecil guanya, ketika orang di atas gua itu ngelihat ke bawah gini aja udah kelihatan orang di dalam gua itu. Saat itu akal sudah tidak bisa digunakan. Maka Rasulullah menyadarkan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar tenang saja. Walaupun kita saat ini berdua, tetapi ketiga di antara kita itu adalah Allah. Artinya apa? Gak usah khawatir. Walaupun kita sekarang sedang berdua ini sedang dalam kesulitan, Allah bersama kita, tenang saja. Kenapa itu? Karena akal sudah tidak lagi bisa digunakan. Harus bagaimana ini bisa menyelamatkan diri dari penglihatan orang-orang kafir Quraisy ini? Sehingga berarti spiritualnya Rasulullah digunakan, sehingga tenanglah Rasulullah saat itu di dalam gua. Kenapa? Karena sadar dengan kalimat innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Artinya apa? Bagi kita semuanya, Allah sampaikan fa'idza azamta fatawakkal 'alallah. Surah Ali Imran ayat 159. Apabila kita telah azam, kita terjemahkan dengan konteksnya. Apabila kita sudah melakukan segala macam ikhtiar, niat kita sudah, kemudian ikhtiar juga badan kita sudah melaksanakannya, segala upaya sudah kita gunakan, maka seyogianya sepenuhnya fatawakkal 'alallah, kita baru berserah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu hasil dari ikhtiar, dari upaya yang sudah kita lakukan itu. Itulah pelajarannya. Lalu kemudian kita melihat lagi kepada para pahlawan kita. Bapak-bapak yakin nggak bahwa pahlawan kita itu ada yang sebagai aulia Allah? Yakin apa enggak? Ya. Kenapa para pahlawan terdahulu yang merebut kemerdekaan ini, beliau harus mengambil bambu kemudian bikin bambu runcing? Betul nggak? Kemudian ada juga sejarah kakek moyang kami itu, ada juga yang menggunakan ayat ini dibacakan, kemudian ketika bom itu meleduk di depannya, itu tidak apa-apa badannya. Banyak cerita-cerita itu. Apakah tidak bisa ketika para aulia itu berdoa, ya Allah saya ingin merdeka, kami ingin merdeka, merdekakan negeri kami ini. Berikanlah hati orang-orang Belanda ini luluh hatinya, sehingga menyedekahkan, memberikan hadiah kepada kami ini kemerdekaan. Nggak usah kami mengaku runcing begini. Kira-kira bisa nggak Allah kabulkan itu? Bisa saja. Ujuk-ujuk ojol-ojol misalnya orang Belanda ini datang kepada orang Indonesia, hatinya diluluhkan oleh Allah. Ayo orang Indonesia, nggak usah capek-capek kamu, nggak usah kamu angkat bambu runcing segala macam. Udah saya kasihkan ini negara kamu ini, kami mau pulang ke negeri kami ini. Bisa saja Allah menggunakan cara itu, hati orang-orang kafir yang dulu menjajah kita ini, mereka pergi dari negara kita. Bisa. Tapi kenapa Allah biarkan para pahlawan itu berjuang mati-matian? Korban harta, korban nyawa. Betul nggak Pak? Korban nggak hartanya? Korban. Jiwanya korban nggak? Korban. Nah, kenapa dibiarkan begitu saja? Oh, ternyata Allah sampaikan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Allah ingin kita ini mendapatkan keagungan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul faizun, dan Allah ingin kita ini mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena telah berjuang, berjihad, menggunakan harta dan juga nyawa di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah janjikan mereka mendapatkan ketinggian, keagungan derajat di sisinya, dan Allah berikan keberuntungan. Hadirin rahimakumullah, kira-kira para pahlawan untung apa enggak? Untung apa tidak para pahlawan? Untung. Kita yang menikmati, kita yang mensyukuri, oh setiap 17 Agustus kita mensyukuri kemerdekaan, betul nggak? Ada yang dengan istighosah dan lain sebagainya.
Nah, kemudian kita yang saat ini sudah menikmati kemerdekaan, bagaimana caranya agar kita mendapatkan keberuntungan sebagai mereka yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita harus hijrah juga? Apa kita harus pindah juga ini? Apa kita harus berjihad juga? Ya. Berhijrah? Ya. Berjihad? Ya. Apakah berjihadnya seperti orang-orang terdahulu? Oh, kita lihat kata Rasulullah, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Kata Rasulullah, orang Islam itu adalah orang yang membuat orang Islam yang lainnya itu selamat dari lisannya dan juga dari kekuasaannya, dari tangannya. Bagaimana agar dengan kekuasaan kita orang lain bisa selamat? Bagaimana orang lain itu bisa sejahtera? Lalu kemudian al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Siapa orang yang berhijrah itu? Kata Rasulullah, orang berhijrah itu adalah orang yang pindah dari segala sesuatu yang dicegah oleh Allah darinya. Orang yang hijrah itu adalah orang yang pindah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun yang saat ini sudah merdeka, kita mengisi kemerdekaan, kita saat ini yang sudah negeri kita ini aman, kita juga bisa mendapatkan keagungan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tetap melakukan berjuang di jalan Allah dan juga tetap kita berhijrah di jalan Allah, yakni kita berjuang bagaimana agar negeri kita ini aman, kita isi dengan kemerdekaan, dengan segala macam pembangunan. Bagaimana agar negeri kita sejahtera, kita juga lakukan itu sama dengan wajahadu fisabilillah. Kemudian kita berhijrah bagaimana? Yang kemarin kita kurang baik, sekarang pindah menjadi lebih baik. Yang kemarin kita tukang maksiat, sekarang kita menjadi orang-orang yang taat. Sehingga mudah-mudahan kita sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, man kana yaumu khairum min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka sungguh dia beruntung. Sebaliknya, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia itu sebenarnya rugi. Sebaliknya yang paling parah lagi kata Rasulullah, man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, sungguh dia dibenci oleh Allah, mal'unun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, maka pasti Allah marah kepada kita semuanya. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari hikmah yang kita ambil, pelajaran yang kita ambil dari pelajarannya hijrahnya Rasulullah dan juga kemerdekaan yang direbut oleh para pahlawan kita, mari kita jadikan kehidupan kita ini lebih baik ke depan. Mudah-mudahan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan tugas yang Allah berikan kepada kita masing-masing, mari kita gunakan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita untuk membangun negeri tercinta kita ini, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam arti melestarikan agama Islam ini baik di kota maupun di kampung, supaya apa yang telah diraih oleh baginda Rasulullah SAW dari Madinah bersinar sampai ke sini ajaran Islam ini, begitu juga sekarang mudah-mudahan ke depan makin bersinar ajaran Islam yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kekhilafan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita semuanya untuk menjemput keberkahan dari Allah, untuk menjemput keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup dengan salam, barangkali ada yang mau menambahkan? Ada tanya jawab atau tidak? Pak Heri, selamat. Kalau tidak ada, kita tutup saja. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap ini sudah paham semuanya.
Dan memang ini kita sudah paham semuanya bahwa dalam kehidupan ini pelajaran dari apa yang kita dapatkan dari hijrah dan kemerdekaan ini adalah kita gunakan akal pikiran, tapi bukan hanya akal pikiran yang kita gunakan, tapi juga kecerdasan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni doa. Ikhtiar kita jalankan, doa juga jangan ditinggalkan. Insya Allah mudah-mudahan kita sukses dalam segala perjuangan kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.